Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Titik Nurpita Dewi pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang lalu, yaitu bab gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang mana hari ini kita akan membahas gerak pada hewan dan tumbuhan. Gerak pada hewan. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air, yaitu ikan, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari atau melalui gambar tersebut, mempunyai bentuk tubuh yang streamline atau torpedo, di mana tubuh dari ikan itu mempunyai bagian-bagian tambahan seperti sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip ekor. Anggota tubuh yang berperan dalam pergerakan atau berenang adalah sirip dan swim bladder atau gelembung renang. Nah, bagaimana cara berenang ikan? Ternyata ikan berenang dengan cara menggerakkan otot tubuh dalam gerakan bergelombang untuk berenang. Gerak hewan di darat. Pada gambar ini bisa kita lihat beberapa contoh hewan yang hidup di darat. Yang pertama ular, itu bergerak dengan melata, gajah berjalan, rusa berjalan. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gerak hewan di udara. Burung mempunyai bentuk sayap yang dikenal dengan struktur airfoil. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap itu lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan mendorong menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap seperti demikian dikenal atau disebut airfoil, sehingga burung bisa terbang di udara dengan stabil. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Gerak higroskopis adalah gerak membukanya buah polong-polongan akibat penurunan kadar air. Dan gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak endonom, contohnya, 1. Melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Bisa kita amati pada gambar ini, di mana kuncup-kuncup dari tumbuhan tersebut melengkung akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Contoh yang lain, gerak melingkar sitoplasma pada daun hidrilla. Bisa dilihat pada gambar dengan perbesaran bisa diketahui bahwa sitoplasma di daun hidrilla tersebut membentuk lingkaran-lingkaran. Gerak higroskopis bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu pecahnya buah polong-polongan akibat menurunnya atau terjadi penurunan kadar air dalam buah. Gerak esionom. Yang pertama tropisme, yaitu gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Contohnya, geotropisme. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa pertumbuhan batang itu merupakan
geotropisme negatif karena menjauhi pusat bumi atau berlawanan dengan arah pusat bumi. Sedang pertumbuhan akar yang menuju ke pusat bumi kita kenal sebagai gerak geotropisme positif. Fototropisme, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsang yang berupa cahaya, sehingga pertumbuhan dari tumbuhan tersebut akan mengarah ke datangnya cahaya. Dan contoh yang lain adalah tigmotropisme, yaitu gerak sulur tanaman yang melilit pada benda yang disentuh. Selanjutnya adalah taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh gerak taksis adalah yang pertama, gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan Elodea ketika sel disinari. Contoh yang lain dapat ditemukan pada Euglena viridis yang dalam kehidupannya juga mengarah ke arah datangnya cahaya. Selanjutnya gerak nasti, diartikan gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Seperti apa contoh gerak nasti? Yang pertama ada fotonasti, akibat rangsang berupa cahaya yang dapat kita temukan pada bunga pukul 4. Gerak niktinasti, ini bisa ditemukan pada daun turi atau daun lamtoro atau pete Cina yang pada malam hari daunnya akan menutup akibat faktor gelap. Seismonasti, gerak akibat rangsang berupa getaran yang dapat kita temukan pada daun putri malu. Termonasti, yaitu gerak nasti akibat pengaruh suhu yang bisa kita lihat pada mekar atau menutupnya bunga tulip pada musim-musim tertentu. Haptonasti dapat ditemukan pada tumbuhan kantong semar dan gerak nasti kompleks dapat ditemukan pada sel penjaga stomata. Demikian presentasi hari ini. Mudah-mudahan menambah manfaat untuk kalian dan menambah pemahaman kalian tentang gerak hewan dan tumbuhan. Selamat belajar dan terus bersemangat. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.